Halo, selamat datang bersama Dr. Alexander Mota. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, hal-hal yang sering ditanyakan banyak orang kepada saya. Mungkin ini juga pertanyaanmu. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan pertama dari Pedro. Pedro berkata seperti ini. Sudah lama saya mengalami bursitis. Saya sudah melakukan sekitar 3, 4, atau 34 kali pengobatan dengan antiinflamasi, tapi tidak ada yang berhasil. Saya merasa saraf-saraf di lengan saya seperti mengecil. Jadi sulit untuk bergerak dan saya sangat kesakitan. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Jesse juga bertanya, "Selamat malam dokter, saya merasakan sakit yang luar biasa di bahu. Saya mengalami tendinitis dan bursitis. Lengan saya mulai mengalami atrofi. Saya sudah menjalani fisioterapi, tapi belum melihat hasil apapun. Saya merasakan sakit yang sangat hebat, sampai-sampai saya menangis." Ya, bursitis memang biasanya seperti itu, terutama ketika kita tidak memahami apa itu dan kita tidak bisa menanganinya dengan cara yang terbaik. Jadi mari kita mulai. Pertama-tama, apa itu bursitis? Di dalam tubuh kita ada beberapa kantong kecil berisi cairan yang membantu pergerakan agar lebih lancar. Setiap kali ada struktur seperti tendon atau tulang yang bergerak berdekatan satu sama lain, bisa saja terjadi bursitis, yang fungsinya seperti peredam kejut kecil. Cairan yang sama seperti pelumas tanda kutip yang ada di dalam sendi dan membantu pergerakan juga ada di dalam kantong-kantong kecil ini. Dan di bahu ada beberapa kantong seperti ini yang bisa meradang. Yang paling sering, bayangkan seperti ini. Ayo kita lanjutkan. Saya punya di sini. Akromion, yaitu tulang yang merupakan bagian dari skapula. Dan kita punya, saya akan buat di sini dengan warna lain, humerus, yaitu tulang lengan. Di ruang ini, ya, antara kepala humerus dan akromion, kait akromion, ada beberapa struktur. Tendon supraspinatus. Dan juga ada bursa, yaitu kantong kecil yang berisi cairan, ya. Ada satu lagi sedikit lebih ke depan, yang mana keduanya bisa mengalami peradangan. Bayangkan setiap kali kamu melakukan gerakan, kamu menekan sedikit dan menyebabkan gesekan, menggosok bursa itu. Ketika ada ketidakseimbangan di bahu, bursa ini atau tendon itu sendiri, seperti yang dikatakan Jesse, akan mengalami peradangan. Sebuah reaksi, ya, itu seperti melukai bursa tersebut yang kemudian berubah menjadi bursitis. Atau bisa juga melukai menyebabkan peradangan pada tendon yang disebut tendinitis supraspinatus. Jadi mari kita pahami lebih jelas di sini dengan gambar-gambar ini apa itu bursitis, ya. Di sini kamu bisa lihat ada leher, ada dada, dan di sini adalah area bahu, lengan. Kita punya tulang lengan, humerus, yang ini sekarang berwarna hijau. Kita punya bagian kecil itu, tulang kecil yang tadi saya sebutkan ke kamu nih. Biar saya bawa ke sini. Sudah nih. Di sini tulang lengan berwarna hijau. Seluruh bagian kepala ini adalah tulang lengan, yaitu humerus. Dan di sini kita punya akromion, tulang kecil yang sekarang berwarna hijau ini, benar? Ruang antara kepala humerus dan akromion ini memiliki dua kantong kecil di sini nih. Ini adalah bursa subakromial yang terletak di bawah akromion, dan yang satu lagi adalah bursa subdeltoid. Sebenarnya kita menganggap bursitis sebagai peradangan pada salah satu dari keduanya, ya. Kalau kita lihat di sini nih dari samping, di sini ada bursa deltoid dan satu bursa lagi. Ada dua bursa yang bertanggung jawab atas bursitis di bahu. Dan di bawah sini ada ototnya. Biar saya tunjukkan sedikit di sini. Saya akan mengangkat sedikit bursa ini. Dan kamu bisa lihat di sini ada tendon otot supraspinatus. Jadi karena itu, ketika ada peradangan pada bursa, biasanya sulit bagi kita untuk mengidentifikasi apakah itu hanya pada bursa atau juga ada tendinitis pada supraspinatus, ya. Jadi mari kita bicara hanya tentang bursa. Oke, tapi Dr. Alexander Mota, bagaimana saya tahu kalau saya mengalami bursitis? Bagaimana dokter bisa tahu? Bagaimana saya bisa curiga tentang hal itu?
Jika Anda merasakan nyeri di bahu yang semakin parah terutama setelah Anda mengangkat lengan hingga di atas kepala, atau dengan kata lain, melewati 90 derajat, atau rasa sakit kecil itu yang, bergantung pada posisinya, bisa semakin parah. Kadang-kadang Anda bangun dengan rasa sakit, mungkin saja Anda mengalami bursitis. Anda pergi ke dokter, osteopat, atau fisioterapis, dan mereka akan melakukan beberapa tes untuk mengetahui apakah itu bursitis. Mungkin mereka akan meminta beberapa pemeriksaan untuk membedakan, karena dalam kasus Jesse misalnya, dia mengalami bursitis dan juga tendinitis. Terkadang sulit hanya dengan melihat dan melakukan beberapa tes, kita tahu apakah masalahnya pada bursa atau pada tendon, benar? Sebenarnya itu bukan masalah apakah peradangannya terjadi pada bursa atau pada tendon. Dan dokter bisa meminta kamu untuk menjalani beberapa pemeriksaan. Paling sering dokter bisa meminta USG yang akan melihat bagaimana kondisi tendon dan bursa, dan pemeriksaan terbaiknya adalah MRI. MRI. Apa yang akan Anda lihat, gambar seperti apa yang akan menunjukkan bahwa Anda mengalami bursitis? Biasanya bursitis muncul seperti gambar ini. Semua struktur berwarna hitam dan ada warna putih, seperti cairan di daerah sini, tepat di antara tulang humerus, antara tulang lengan dan akromion. Ya, ini berarti bursanya sedang meradang. Ada banyak cairan di dalamnya. Dan Alexander, apa yang menyebabkan bursitis? Ayo sini sama saya. Bursitis biasanya punya 3 penyebab utama ya. Saya akan memberitahu kamu masing-masing penyebabnya dan cara-cara bagaimana kita bisa menggunakan gerakan yang baik untuk memperbaikinya. Penyebab pertama dan yang paling umum adalah ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan mekanis, ketidakseimbangan gerakan, ketidakseimbangan tegangan. Alexandra, kamu sering bicara tentang ketidakseimbangan ini. Apa maksudnya? Bagaimana cara kerjanya? Bayangkan di bahumu ada banyak otot yang menempel, ada banyak garis yang menuju ke sana ya. Ketika ada ketidakseimbangan, itu seperti beberapa otot menjadi lebih tegang, menarik lebih kuat ke satu sisi, dan yang lain seolah-olah menjadi lebih lemah, mereka menarik lebih sedikit. Kita bisa membayangkannya seperti roda mobil, roda motor. Ketika roda atau bannya tidak sejajar, apa yang terjadi? Dengan gerakan yang harus dilakukan, ban mulai aus lebih banyak di satu sisi atau sisi lainnya, bukan? Dan dengan bahu, hal yang sama juga terjadi. Setiap kali ada ketidaksejajaran, ketidakseimbangan ini, beberapa otot menarik lebih kuat dari seharusnya, dan yang lain menarik lebih lemah dari seharusnya. Yang terjadi adalah di suatu titik pada sendi akan terjadi keausan, akan lebih banyak bergesekan dan saling menggesek, dan akan terjadi peradangan, benar? Dan ketika kita berbicara tentang bahu, bursitis misalnya, ketidakseimbangan ini, otot yang menarik lebih kuat atau menarik lebih lemah, itu bisa berasal dari tulang belakang leher, bisa berasal dari tulang belakang dada, bisa berasal dari tulang rusuk, bisa juga berasal dari tulang belakang pinggang dan panggul. Ada otot yang berasal dari sana, yaitu latissimus dorsi, sampai ke lengan, ke bahu, ya. Tapi juga bisa lebih dekat. Bisa jadi ketidakseimbangan pada tulang belikat, tulang selangka, atau bahkan di bahu itu sendiri. Jadi perhatikan baik-baik. Ada banyak otot. Lihat, banyak ujung-ujung kecil. Banyak tali-tali kecil di sini yang menghubungkan bahu. Ada otot-otot yang menghubungkan bahu ke tulang belikat, seperti supraspinatus, infraspinatus, teres minor, teres major, subscapularis, yang merupakan otot yang sangat menarik yang kita miliki di sini. Saya sudah membuat beberapa video membahas tentang otot subscapularis. Ada otot-otot yang menghubungkan bahu ke tulang selangka. Nah, yang menghubungkan bahu ke tulang selangka. Dan juga ada otot-otot yang menghubungkan bahu. Lihat, ini menarik. Ini adalah otot punggung besar yang menghubungkan bahu ke tulang belakang bagian pinggang dan panggul. Artinya, ketidakseimbangan pada tulang belakang bagian pinggang, ketidakseimbangan pada tulang belakang bagian dada, tulang rusuk, leher,
bisa menyebabkan bahu menjadi tidak seimbang atau tidak sejajar. Lalu bagaimana cara saya bisa memperbaikinya, Dr. Alexander Mota? Anda bisa mencoba memperbaikinya sekarang juga. Saya akan memberikan beberapa latihan yang juga bisa digunakan sebagai tes ya. Latihan pertama, kita akan memperbaiki gerakan tulang belikat dan tulang selangka. Jadi, jika penyebab atau asal ketidakseimbangan yang menyebabkan bursitis pada kamu ada di tulang selangka atau di tulang belikat, latihan ini akan membantu kamu, akan meredakan rasa sakitmu. Oke? Latihannya sederhana. Kamu akan melakukan seperti ini, ya. Buka lengan di sini sampai 90 derajat, letakkan ujung jari di bahu. Kamu lakukan ini sampai tidak terasa sakit ya, Dr. Alexander Mota. Kalau saya angkat sampai 90 derajat, aduh sakit. Turunkan, lakukan sedikit lebih rendah. Semaksimal mungkin yang kamu bisa tanpa rasa sakit. Letakkan tangan di sini dan mulai sekarang kamu akan menggerakkan siku membentuk lingkaran ya. Putar ke belakang, buat lingkaran selebar mungkin. Lingkaran yang paling besar yang kamu bisa sampai tidak menimbulkan rasa sakit. 10 kali ke belakang, lalu 10 kali ke depan. Kalau kamu melakukan ini bersamaku, kamu akan merasakan seberapa banyak tulang belikatmu bergerak di belakang. Mirip seperti Danya San, poles lilin, bersihkan lilin. Itulah gerakan persis yang dilakukan tulang belikat di belakang. Dan pada saat yang sama, tulang selangka di depan sini bergerak ke depan, ke belakang, berputar ke depan, berputar ke belakang, naik dan turun. Jadi latihan sederhana dan sepele ini dapat memperbaiki gerakan tulang belikat dan tulang selangka. Dan jika tulang selangka atau tulang belikat menjadi penyebab utama dari ketidakseimbangan ini, pada bahumu kamu akan melakukannya. 10 kali ke depan, 10 kali ke belakang. Ya Tuhan, sudah membaik seperti sulap. Latihan ini akan memperbaiki gerakan tulang belakang leher, tulang belakang dada, tulang rusuk dan juga pinggang. Benar kan? Jadi latihan sederhana, kamu hanya perlu kursi. Sandaran kursinya kira-kira setinggi tulang belikat. Benar kan? Kamu akan duduk dengan panggul yang pas, bokong menempel pada sandaran kursi, dan tulang belakang juga menempel, didukung, menempel pada sandaran ya. Kamu tidak boleh membiarkan punggung bawah terlepas. Kamu tidak boleh duduk jauh dari sandaran. Sudah pas duduk di kursi. Mulai dari sini, kaitkan jari-jarimu. Silangkan jari-jarimu, bawa ke belakang leher dan rapatkan sedikit. Coba arahkan siku ke depan. Ini penting karena kalau kamu tidak melakukan gerakan ini atau meletakkan tangan sembarangan atau dengan siku terbuka, yang terjadi adalah saat kamu mencondongkan badan ke belakang, kamu akan lebih banyak menggerakkan leher dan lebih sedikit menggerakkan dada, tubuh bagian atas ya. Dan selain itu, ketika kamu menyilangkan jari-jari seperti ini, tangan ini bahkan membantu sedikit menarik lehermu seperti sedang melakukan peregangan. Jadi, silangkan jari-jarimu, letakkan di leher, bawa siku ke depan, lalu kamu akan menunduk ke belakang sampai terasa nyaman. Miringkan, buang napas, lalu kembali. Kamu akan melakukan ini 10 kali ya. Miringkan, dan kembali. Miringkan dan kembali. Keempat kali. Lepaskan, hembuskan udara, dan kembali. Miringkan. Miringkan. Mengembuskan napas itu penting karena Anda sedikit membantu memperbaiki gerakan tulang rusuk. Ketika Anda memperbaikinya, itu juga meregangkan diafragma. Jadi Anda meregangkan diafragma di sini dengan semua otot di depan tulang belakang dan hembuskan napas. Ini seperti peregangan tambahan yang sedang Anda lakukan. Setelah melakukan 10 gerakan, coba lagi. Gerakan lengan Anda lagi, lihat apakah sudah terasa lebih lega. Dan mungkin sekarang Anda sedang berkata, Dr. Alexander Mota, saya sudah coba tapi tidak banyak perubahan. Jadi mungkin ada penyebab lain
jenis ketidakseimbangan spesifik lain yang merupakan penyebab kedua dari bursitis di sini, yaitu sindrom impaksi pada bahu. Saya rasa kamu sudah pernah mendengar nama ini di sini jika kamu sering mengikuti kanal kami, di media sosial kami. Saya rasa kamu sudah pernah mendengarnya. Tapi mari kita bahas. Setiap kali saya mengangkat lengan, tulang humerus ini berputar dan meluncur ke bawah. Pikirkan bersama saya. Di sini saya punya tulang lengan saya, ini lengan kanan saya. Tulang lengannya akan berartikulasi di sini dengan skapula. Dan di atas sini ada akromion. Jadi untuk saya mengangkat lengan, tulangnya harus berputar dan meluncur ke bawah. Mengerti? Kalau tidak ada gerakan meluncur ke bawah itu, tulangnya hanya naik dan terbentur, tertekan, menekan, sehingga ruang yang dilewati oleh tendon dan juga ada bursa di situ jadi menyempit. Jadi, sindrom jepitan itu persis seperti itu. Gerakan di bahu Anda sendiri jadi berkurang, dan setiap kali Anda menggerakkan, Anda menyebabkan impaksi itu. Sesederhana itu. Untuk memperbaikinya, untuk menguji apakah Anda mengalami sindrom impaksi atau apakah itu penyebab bursitis Anda akan melakukan seperti ini. Jadi untuk menguji, untuk memperbaiki masalah sindrom impaksi di bahu Anda akan membutuhkan sebuah kursi. Anda akan memegang di sini, di dudukan kursi. Sebisa jangan gunakan kursi yang ada sandaran lengannya. Kalau tidak, bisa melukai lengan Anda di sini. Atau kalau Anda pegang dari luar, bisa melukai di sini ya. Gunakan kursi tanpa sandaran lengan, tanpa penopang lengan. Pegang di sini pada dudukan kursi dengan posisi tulang belakang yang baik dengan nyaman. Kamu akan rilekskan bahu, rilekskan lengan. Satu-satunya kekuatan yang kamu gunakan hanya di tangan, supaya tangan tidak terlepas ya. Pegang, miringkan ke sisi lain, lalu kembali. Kamu akan melakukan gerakan ini 30 kali sampai tidak terasa sakit. Alexander, di sini nih, aduh sakit, kamu terlalu jauh. Lakukan sampai terasa nyaman saja, lalu kembali. 30 kali. Yang penting di sini adalah gerakannya, ritme yang kamu lakukan ya. Kalau kamu membiarkan bahumu rileks, saat kamu miring ke sisi lain, bahumu sedang bergeser. Ingat gerakan kecil yang aku bilang tadi ya. Kamu sedang meluncurkan humerus ke bawah. Kamu seperti memberi pelumas, tanda kutip, pada sendi bahu. Dan kamu sedang membuka ruang antara akromion dan tulang lengan. Benar? Jadi yang penting itu ritmenya. 1, 2, 3. 3. Dan relaksasinya. Dan bukan kekuatan yang kamu gunakan. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk mencoba lebih jauh. 30 kali. Setelah selesai 30 kali gerakan, lihat apakah bahumu terasa lebih ringan. Apakah kamu bisa menggerakkan bahumu lebih banyak tanpa merasa sakit. Dan sampai sekarang saya yakin sebagian besar orang sudah merasakan kelegaan. Dan sudah mulai menyadari bahwa mungkin saja rasa sakit, peradangan di satu titik di tubuhmu bisa jadi penyebabnya berasal dari bagian tubuh lain. Benar kan? Dan ada sebagian kecil orang yang berkata, Dr. Alexander Mota, saya sudah melakukan latihan pada skapula dan klavikula Dr. Alexander Mota. Saya sudah melakukan latihan kursi, latihan ekstensi tulang belakang, dan saya sudah melakukan latihan sliding bahu untuk memperbaiki sindrom impingement. Tapi saya masih merasakan sakit, belum ada perbaikan yang signifikan. Jadi begini, Anda mungkin termasuk minoritas yang memiliki apa yang kita sebut akromion berbentuk kait atau kait pada akromion. Ada beberapa orang yang memiliki bentuk akromion yang berbeda. Bukannya lurus di sini, tapi ada ujungnya yang mengarah ke bawah. Benar? Dan coba bayangkan, ujung yang mengarah ke bawah ini memudahkan, bukan menyebabkan, tapi memudahkan ruang ini menjadi lebih sempit dan menggesek bursa atau tendon. Artinya, siapapun yang memiliki variasi anatomi ini, yang memiliki akromion yang sedikit berbeda,
lebih mudah untuk mengalami bursitis dan tendinitis pada supraspinatus. Saya tidak mengatakan bahwa siapapun yang memiliki akromion berbentuk kait yang memiliki hal ini harus belajar hidup dengan rasa sakit. Kita tidak pernah boleh belajar hidup dengan rasa sakit. Benar kan? Kita selalu harus memahami lebih baik. Atau masalah dalam tanda kutip yang kita rasakan yang menyebabkan rasa sakit itu. Atau memahami tubuh kita dengan lebih baik agar kita bisa meredakan, mencegah, atau menghilangkan rasa sakit. Alexandre, saya punya akromion berbentuk kait. Saya sudah melakukan pemeriksaan, ronsen, USG, dan MRI, dan sudah terlihat. Dokter juga sudah memberitahu saya. Apa yang bisa saya lakukan? Semua latihan yang kami ajarkan hari ini bisa membantu kamu. Kamu harus lebih berhati-hati agar selalu memiliki gerakan yang baik. Pada tulang selangka, tulang belikat, tulang belakang leher, tulang belakang dada, tulang rusuk, pinggang, dan panggul. Aktivitas fisik itu sendiri, jika dibimbing dengan baik, sudah menjadi faktor yang sangat baik untuk membantu kamu tidak merasakan nyeri di bahu, meskipun kamu memiliki akromion berbentuk kait. Ada banyak sekali variasi latihan yang bisa kamu lakukan dan akan membantu kasusmu. Karena setiap tubuh itu berbeda ya. Kamu cari osteopat, dia akan mengevaluasi seluruh tubuhmu, memahami bagaimana tubuhmu bekerja, dan memahami apa yang menjadi penyebabnya. Lebih lanjut, untuk kasus bursitis, dia akan memperbaiki, meningkatkan gerakan itu, dan akan meluruskan bahumu. Dan akan menjaga bahumu tetap sehat ya. Dia bahkan bisa memberimu beberapa latihan untuk kamu lakukan di rumah. Semua latihan bisa membantumu, tapi yang ini untuk kasusmu adalah yang terbaik untukmu. Kamu harus melakukan ini setiap hari 3 kali sehari, atau lakukan ini sekali sehari, atau lakukan ini sebelum. Misalnya kalau kamu guru, sebelum pergi bekerja, menulis di papan tulis. Karena kamu sering melakukan gerakan yang menyebabkan jepitan itu kan? Kamu harus melakukan latihan ini sebelum dan sesudahnya. Jadi, petunjuk-petunjuk ini akan membuat kamu tidak merasakan sakit itu, tidak mengalami bursitis atau tendinitis, atau kalaupun terjadi hanya ringan saja dan kamu bisa mengendalikannya. Dan sekarang ada pertanyaan lain di sini dari Jamie Shukman dari Jamie. Dokter, apakah ada obat yang bisa diminum untuk meredakan nyeri akibat bursitis atau peradangan? Lengan saya gerakannya terbatas. Jamie, begini, saya seorang fisioterapis, osteopat, saya tidak bekerja dengan obat-obatan ya. Biasanya dalam kasus bursitis, baik karena salah satu dari 3 penyebab ini, obat membantu mengurangi peradangan dan membantu mengurangi rasa sakit. Sekarang kita harus menemukan penyebab bursitis. Ini adalah bagian yang paling sulit, tapi juga bagian yang memberikan hasil paling baik dan paling tahan lama, serta mengobati penyebabnya ya. Tapi obat membantu mengurangi peradangan. Benar? Jadi kalau dalam kasusmu, obat antiinflamasi, analgesik tidak bekerja. Banyak orang sampai melakukan penyuntikan. Artinya, memberikan obat langsung ke dalam bursa atau di dekat bursa itu tidak membantu. Karena kamu tidak sedang memperbaiki penyebabnya. Mengerti? Itu jelas sekali buat saya, sangat logis. Kalau kamu sudah minum obat untuk mengurangi peradangan, tapi peradangannya tidak berkurang, berarti kamu belum menemukan penyebabnya. Ada hal lain di tubuhmu. Biasanya ketidakseimbangan gerak, ketidakseimbangan ketegangan, ketidakseimbangan mekanis yang menyebabkan atau berkontribusi pada rasa sakit itu. Dan selama kamu belum menyelaraskan bahumu, masalahnya tidak akan selesai ya. Obatnya tidak akan berefek. Mengerti? Ada hal lain yang saya yakin mungkin seseorang bahkan sudah menuliskannya di kolom komentar di sini. Alexandre, saya pakai kompres hangat, saya pakai es. Apa yang harus saya pakai di bahu? Ayo kita mulai. Secara klasik, apa yang dikatakan oleh dokter, ortopedi, dan fisioterapis konvensional adalah gunakan es. Karena jika bursitis atau tendinitis adalah peradangan, dengan menggunakan es, saya membantu mengurangi peradangan. Itu masuk akal. Apa yang saya sarankan kepada pasien-pasien saya,
dan apa yang saya sarankan kepada Anda untuk dilakukan. Coba es dan coba panas. Karena coba pikirkan bersama saya di sini. Es membantu mengurangi peradangan, sama seperti obat antiinflamasi ya. Jika dalam kasusmu hanya mengurangi peradangan tidak membantu, es juga tidak akan membantu. Selain itu, es juga membantu mengencangkan otot. Jika ada ketidakseimbangan, ketidaksejajaran pada bahumu, jika ada masalah sindrom impingement, es akan memperparah, akan memperkuat ketidakseimbangan itu. Jadi itu seperti ini. Dokter fisioterapis menyuruh saya untuk mengompres dengan es. Tapi setiap kali saya mengompres dengan es, begitu esnya dilepas dan saya mulai beraktivitas, rasanya sangat sakit. Jadi dalam kasus ini, es tidak dianjurkan untukmu. Sedangkan kompres hangat, ketika kamu gunakan, itu membuat otot-otot rileks, meningkatkan sirkulasi darah. Artinya, tubuh bisa melawan peradangan ini dengan lebih baik dan sendi itu sendiri bisa bergerak lebih mudah. Jadi panas, kompres hangat, itu membantu mengurangi ketidakseimbangan dan sindrom impingement. Benar? Jadi kalau itu kasusmu, kamu akan menggunakan es. Itu akan memperburuk, baik saat sedang menggunakan es atau setelahnya, dan akan membaik dengan panas, atau pada kasus-kasus mungkin dari akromion berbentuk kait yang sudah ada peradangan yang sangat parah. Dalam kasus-kasus ini, di mana peradangan adalah yang utama, faktor yang paling penting, es akan lebih baik. Jadi coba pakai es, kalau tidak malah memburuk, pakai panas, membaik. Sepertinya bahunya jadi lebih rileks, atau sebaliknya, pakai panas, burungnya. Maria, sepertinya seluruh lenganku berdenyut, terasa tidak nyaman. Pakai es, langsung lega. Jadi setiap orang itu berbeda, tergantung penyebabnya. Setuju? Jadi tulis saja di kolom komentar ya, pertanyaan apa yang kamu punya tentang bursitis, tentang bahu, atau tentang bagian tubuhmu yang lain. Suatu kelainan atau penyakit yang ingin saya bahas di sini, dan siapa tahu Alexandre menjawab berikutnya akan membahas pertanyaanmu. Saya sampai di sini dulu, salam hangat dan sampai jumpa lagi.